Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita. Nah, kita sekarang ada di momen-momen paling krusial di bulan Ramadan ya, 10 malam terakhir. Momen di mana ada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh miliaran umat muslim. Sebuah malam yang begitu dahsyat sampai-sampai nilainya disebut melampaui umur kita sendiri. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa itu Lailatul Qadar. Oke, kita mulai dari jantungnya dulu ya. Ayat ini bukan cuma kiasan. Ini janji langsung dari Allah. Bayangin deh, ibadah yang kita lakukan cuma dalam satu malam ini, pahalanya dinilai lebih baik daripada ibadah non-stop selama 1000 bulan. Itu sekitar 83 tahun lebih. Kebayang gak sih? Ini benar-benar hadiah terbesar buat kita. Terus, Lailatul Qadar itu sebenarnya apa? Namanya punya dua makna yang dalam banget. Yang pertama, malam kemuliaan. Kenapa? Karena di malam inilah Al-Quran, wahyu pertama, mulai diturunkan. Yang kedua, malam ketetapan. Ini juga malam di mana takdir kita untuk 1 tahun ke depan ditentukan dan dicatat oleh para malaikat. Jadi, ini malam yang super sakral, di mana batas antara langit dan bumi terasa begitu tipis. Ini dia agenda pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari janjinya, yaitu malam 1000 bulan, lalu kita masuk ke misteri waktu dan tanda-tandanya. Setelah itu, kita bahas hikmah kenapa malam ini dirahasiakan, lanjut ke cara praktis buat meraih berkahnya, dan terakhir kita lihat gimana antusiasme umat muslim di seluruh dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita dikasih hadiah semewah ini? Apa ceritanya sampai surah Al-Qadar ini diturunkan? Jadi, ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya surah ini, atau yang biasa kita sebut Asbabun Nuzul. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Orang ini, wah luar biasa. Dia beribadah dan berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan penuh tanpa henti. Para sahabat jadi minder. Wah, umur kita pendek, amal kita mana bisa menandingi dia. Nah, sebagai jawaban atas kegelisahan itu, Allah menurunkan surah ini. Seakan-akan Allah bilang, tenang, untuk kalian aku berikan satu malam yang nilainya bahkan lebih baik dari 1000 bulan itu. Masya Allah, ini benar-benar bukti kasih sayang Allah kan? Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Jadi, kapan sih Lailatul Qadar itu? Terus, ada nggak tanda-tanda yang bisa kita lihat? Yuk, kita intip apa kata para ulama dan hadis-hadis Nabi. Kalau kita lihat, ternyata pandangan para ulama itu beragam. Ini bukan berarti mereka nggak akur atau dalilnya lemah ya. Justru ini menunjukkan betapa kaya khazanah Islam. Kenapa bisa beda-beda? Karena memang nggak ada satupun hadis yang menyebut Lailatul Qadar itu tanggal sekian secara pasti. Jadi yang paling banyak diyakini oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama dari mazhab besar seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah malam ini jatuh di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. Ada juga yang lebih fokus ke malam ke-27. Tapi lihatlah, ini bukan sebagai perdebatan, melainkan sebagai sebuah rahmat, biar kita semangat berburu di semua malam, bukan cuma di satu malam. Kalau menurut beberapa hadis, malamnya itu sendiri punya rasa yang beda. Suasananya itu digambarkan sangat tenang, sangat damai. Langitnya cerah, udaranya sejuk, nggak panas tapi juga nggak dingin menusuk. Anginnya pun berhembus sepoi-sepoi. Pokoknya malam yang bikin hati adem, seolah-olah seluruh alam semesta ikut larut dalam ketenangan. Uniknya lagi, ada juga tanda di keesokan paginya. Beberapa riwayat menyebutkan, matahari pas terbit itu sinarnya nggak menyengat sama sekali. Cahayanya lembut, warnanya agak putih atau kemerahan pucat. Sampai-sampai kita bisa melihat langsung ke arah matahari tanpa merasa silau. Subhanallah, seakan matahari pun ikut menghormati malam yang baru saja berlalu dengan penuh berkah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam nih. Kalau malam ini begitu agung dan penting, kenapa ya tanggal pastinya justru dirahasiakan sama Allah? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa harus jadi misteri? Logikanya kan lebih gampang kalau kita dikasih tahu tanggal pastinya, jadi bisa ibadah jor-joran di malam itu. Tapi ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik kerahasiaan ini. Jawabannya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, supaya kita terus berusaha. Coba bayangin kalau tanggalnya dikasih tahu, misalnya malam 27. Mungkin kita baru bakal serius ibadah di malam itu aja kan? Malam-malam lainnya santai. Nah, dengan dirahasiakan, Allah memotivasi kita untuk terus semangat mencari, terus beribadah, terus berharap di sepanjang 10 malam terakhir. Jadi, setiap tetes keringat dan rasa kantuk kita dalam beribadah itu dinilai sebagai sebuah kesungguhan. Baik, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita bahas gimananya. Apa aja sih amalan-amalan praktis yang bisa kita lakukan buat menjemput malam istimewa ini?
Rasulullah sendiri udah ngasih kita contoh terbaik. Di 10 malam terakhir, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, istilah untuk menunjukkan keseriusan ibadah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, baik itu tarawih, tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Beliau juga memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, dan pastinya istighfar. Jangan lupa juga sedekah, karena kedermawanan Nabi itu puncaknya di bulan Ramadan. Dan bagi yang mampu, itikaf di masjid itu adalah level tertingginya. Dari semua amalan yang bisa kita lakukan, ada satu doa yang jadi primadona. Doa pamungkas yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah, ketika bertanya apa yang harus dibaca jika bertemu Lailatul Qadar. Yuk kita baca pelan-pelan dan hayati. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau suka pada pemaafan, maka maafkanlah aku. Perhatiin deh susunan katanya, indah banget. Kita nggak cuma langsung minta, ya Allah maafkan aku, tapi kita puji dulu sifatnya. Kita mengakui bahwa Allah itu Al-Afuh, Maha Pemaaf, dan bahkan senang kalau hambanya datang memohon ampunan. Ini adalah adab berdoa yang paling tinggi. Ini juga penting banget ya untuk kita pahami, pintu rahmat Allah di malam ini terbuka untuk semua, termasuk untuk para wanita yang mungkin sedang berhalangan, sedang haid. Kesempatan meraih Lailatul Qadar sama sekali nggak tertutup. Justru banyak banget amalan lain yang pahalanya nggak kalah besar. Perbanyak doa, terutama doa yang tadi. Basahi lisan dengan zikir dan istighfar. Bisa juga baca Al-Quran terjemahan atau mendengarkan murotal dari gawai. Bersedekah atau ikut kajian online. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berburu kemuliaan malam ini. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar. Perburuan Lailatul Qadar ini bukan cuma urusan kita sendiri-sendiri loh. Ini adalah fenomena spiritual global yang menyatukan hati jutaan umat muslim. Kalau di negara kita, Indonesia, kita kenal tradisi maleman. Masjid-masjid dan musola jadi rame. Orang-orang kumpul buat tadarus bareng, sholat malam berjamaah, dengerin ceramah, terus ditutup dengan doa bersama. Suasananya hangat dan guyup banget. Nah, kalau kita geser ke pusatnya dunia Islam, ke Mekah dan Madinah, pemandangannya luar biasa. Jutaan orang dari seluruh dunia tumpah ruah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka berdiri rapat bahu-membahu dalam sholat malam yang dipimpin oleh imam-imam dengan bacaan yang syahdu. Atmosfer spiritualnya nggak tergambarkan. Di Turki, masjid-masjid bersejarah mereka, kayak Masjid Biru di Istanbul, penuh sesak sama jemaah. Yang unik dari mereka adalah tradisi mahya. Itu loh, untayan lampu-lampu yang dibentuk jadi tulisan kaligrafi atau pesan-pesan Islami yang direntangkan di antara dua menara masjid. Cantik banget. Lanjut ke Mesir, suasananya juga meriah banget. Masjid-masjid dihias dengan lampu warna-warni yang terang benderang. Komunitas-komunitas lokal berkumpul, menggelar sholat tahajud dan doa bersama sampai menjelang sahur. Semangatnya terasa sekali. Di negara tetangga kita, Malaysia dan Brunei, dukungan dari pemerintah dan institusi Islam itu kuat banget. Masjid-masjid besar biasanya mengadakan program itikaf yang terorganisir dengan baik, bahkan seringkali menyediakan makanan untuk iftar dan sahur bersama. Ini benar-benar memperkuat rasa kebersamaan umat. Oke, pada akhirnya, semua penjelasan ini mengerucut ke satu titik. Kembali ke diri kita masing-masing. Malam ini adalah sebuah penawaran, sebuah kesempatan emas dari Allah. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan atau bagaimana, tapi apa? Ya, apa yang akan kita lakukan dengan kesempatan ini? Coba renungkan sejenak. Kalau kamu diberi satu malam yang nilainya lebih dari seumur hidupmu, apa satu permohonan paling tulus yang akan keluar dari hatimu? Semoga kita semua dipertemukan dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin.